Saudara, pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan judicial review soal syarat minimal usia Capres-Cawapres, Ketua KPU Hasyim Asyari pun menyatakan KPU akan menyiapkan draft penyesuaian norma dalam peraturan KPU. Hasyim mengakui dalam pembentukan peraturan KPU disebutkan dalam aturan harus berkonsultasi dengan pemerintah dan juga DPR. Namun Hasyim tidak menegaskan apakah konsultasi hanya dalam bentuk laporan atau harus ada proses dialektika terlebih dahulu dengan pemerintah atau DPR. Sebelumnya Saudara, Hasyim menyatakan bila sesuai dengan prosedur karena DPR dalam masa reses maka pihaknya akan mengajukan permohonan konsultasi dengan DPR sebelum waktu pendaftaran. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagaimana disampaikan tadi, KPU akan melakukan kajian terhadap apa yang menjadi amar dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dan akan dilakukan penyesuaian norma di dalam peraturan KPU nomor 19 2023 tahun 2023 tentang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Nanti akan kami menyusun draft perubahan atau revisi peraturan KPU tersebut dan akan kami sampaikan kepada pemerintah dan kepada DPR dalam hal ini Komisi 2 DPR dalam waktu dekat. Saya kira itu. Apa langkah KPU usai putusan Mahkamah Konstitusi soal usia Capres-Cawapres ini, Saudara? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, ada Irianda Mardanus di KPU Jakarta. Selamat malam Irianda. Adakah langkah khusus begitu yang akan dilakukan oleh KPU terkait dengan putusan MK yang memperbolehkan Cawapres dengan pengalaman kepala daerah? Ya, memang pasca dikabulkannya permohonan salah satu perkara, yaitu perkara nomor 90 oleh seorang mahasiswa dan kuasa hukumnya, ini yang terkait dengan penambahan frasa norma diperbolehkannya, kemudian mereka-mereka yang pernah menjadi penyelenggara negara ataupun dalam hal ini dalam konteks pejabat negara yang pernah ikut begitu ya dalam pemilihan umum baik di tingkat provinsi, kabupaten ataupun kota menjadi capres-cawapres, ini juga kemudian mengharuskan KPU untuk bersikap. Tadi sikap resminya sudah disampaikan beberapa waktu lalu oleh Ketua KPU dan beberapa anggotanya dan juga Sekjen KPU, di mana Hasyim Asyari ketika menjawab sejumlah pertanyaan wartawan terkait dengan apakah atau apa bentuk langkah yang akan kemudian dilakukan dalam menambah norma yang otomatis harus merevisi PKPU, yang kemudian ini terkait dengan syarat usia minimal capres dan cawapres. Tadi disebutkan karena ini sudah final and binding yang kemudian juga ini mengharuskan PKPU untuk direvisi atau diubah, maka KPU akan kemudian menyiapkan draft yang nantinya akan dikirimkan atau bersurat begitu ya kepada dua stakeholders terkait dengan pembuatan undang-undang, yakni DPR dan juga pemerintah. Yang kami tanyakan lebih dalam tadi, karena DPR ini sedang dalam masa reses hingga 30 Oktober, apakah kemudian bentuk-bentuk konsultasi ini harus semacam berbentuk dialektika, harus ada persetujuan di sana, harus ada diskusi, ataukah hanya kemudian mengirimkan draft PKPU yang sudah dibuat, baru dikirimkan, atau langsung dikirimkan, jadi pemerintah dan DPR langsung melihat draftnya saja yang sudah kemudian ditambah normanya, atau harus ada persetujuan terlebih dahulu, baru kemudian direvisi PKPU-nya. Tadi kami konfirmasi langsung dengan Ketua KPU sebelumnya, periode sebelumnya, yaitu Arief Budiman, yang mengatakan dua hal yang kemudian kami garis bawahi ini cukup penting untuk diketahui oleh masyarakat juga, bahwa sebenarnya konsultasi sifatnya memang wajib dilakukan ketika akan merevisi PKPU, namun bentuknya ini memang tidak dijelaskan secara detail apakah kemudian harus berbentuk dialektika, diskusi, ataupun melaporkan baru direvisi, ataupun memberikan draftnya yang sudah kemudian dibuat oleh KPU yang kemudian nanti diketahui ataupun disetujui oleh pemerintah dan juga DPR. Itu yang pertama, jadi bentuknya memang tidak diatur. Yang kedua, apapun nanti hasil konsultasinya Yasir dan juga saudara, ini tidak mengikat bagi KPU. Kasarnya begini, ketika nantinya ini ada ketidakcocokan baik dari pemerintah dalam hal ini Kemenkumham ataupun DPR terkait dengan revisi PKPU yang akan diberikan gitu ya. Ini tidak akan mengikat kepada KPU karena semangatnya Arief Budiman menyatakan bahwa ini adalah untuk menjaga independensi
KPU Republik Indonesia itu sendiri. Jadi sebenarnya walaupun nantinya konsultasi ini melahirkan sebuah revisi dari DPR ataupun pemerintah terkait dengan penambahan norma yang sudah disetujui oleh MK tadi, ini tidak akan mengubah apa-apa. Dalam kata lain atau dengan kata lain, KPU juga dalam beberapa hari ini kita tahu 19 Oktober ini akan dibuka pendaftaran Capres-Cawapres, ini tidak akan mengganggu ataupun memundurkan jadwal yang sudah ditetapkan. Atau dalam kata lain juga bahwa ini akan bisa kemudian terrealisasi revisi PKPU-nya tanpa ada gangguan apapun. Ini juga tadi disebutkan ya, karena semangatnya independensi, jadi apapun nanti catatan dari revisi yang akan dilakukan oleh KPU dalam PKPU-nya tidak akan mengikat. Jadi nanti tentu kita akan juga melihat bagaimana kemudian revisi yang dibuat oleh KPU, apakah ini akan kemudian diberikan kepada pemerintah dan DPR segera, karena memang dalam 3 hari ini atau tanggal 19 hingga 25 ini pendaftaran di Capres-Cawapres Republik Indonesia akan dilakukan. Terlebih ini ada penambahan norma yang tadi saya katakan dalam perkara nomor 90 yang kemudian sudah disetujui oleh MK, yang menambahkan di situ bahwa melihat pasal alternatifnya usia 40 tahun dan pernah menjabat sebagai penyelenggara negara dalam tingkat kabupaten, kota, ataupun provinsi, ini boleh menjadi capres ataupun cawapres. Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Rianda Mardhanis atas informasinya dari KPU.